Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dan juga dulur-dulurku di seluruh tanah air, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah kita selalu diberikan keberkahan, rahmat, daya yang kuat dan energi yang positif agar kita bisa menjalankan amanah atau tugas sebagai khalifah di alam dunia ini, yaitu kita berbuat kemanusiaan, berbuat atau berkepribadian yang baik serta menolong sesama, ya, terutama menolong yang lapar. Nah, itu tugas kita di dunia ini, yaitu meningkatkan rasa ketuhanan, meningkatkan ilmu pengetahuan, ilmu terutama, dan juga beribadah, ya. Baik, saya merasa tertolong, saya merasa terdorong untuk berbicara tentang DNA. Kenapa? DNA ini patut untuk saya suarakan terus, ya, sampai dengan selesai. Saya tidak tahu saya sampai kapan akan berbicara masalah DNA ini. Saya ingin juga berbicara tentang spiritual kepada teman-teman yang bukan DNA, yang bukan member DNA. Tapi saat ini saya merasa mendapatkan amanah untuk berbicara terus kepada teman-teman, khususnya member DNA. Kalau berbicara mengenai amanah, tentu saya lakukan sama sekali tidak dengan hawa dan nafsu, ya. Saya lakukan tidak dengan cara berusaha, tetapi saya lakukan dengan membaca perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begini teman-teman, apabila teman-teman yang percaya dengan audio video yang saya buat ini, silahkan. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Yang jelas saya tulus menyampaikan atau mengajak pada teman-teman berpikir secara spiritual, yaitu tentang DNA. Dan saya merasa saya mendapatkan amanah untuk melakukan ini. Ya, mungkin teman-teman juga bisa lakukan ini. Saya membuat video ini adalah agar teman-teman merasakan seperti apa perintah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berupaya memperjuangkan dana member DNA seperti itu, dan juga bisa memperjuangkan atau mengkawal DNA itu sendiri. Kalau kita lakukan perjuangan ini dengan hawa dan nafsu, atau kita terlalu berusaha, tentu kita akan capek, ya. Apalagi saat ini pemblokiran digital trading Indonesia, khususnya DNA, udah 6 bulan, ya, pasti sangat capek karena kita berusaha mengeluarkan segenap pikiran, ya. Sama sekali saya tidak terlalu mengikuti sejauh mana sekarang kasus hukum, ya, secara fisikal. Tetapi saya memang tahu bahwa hal ini belumlah selesai, dan saya mengajak apa yang ada di dalam hati nurani saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman, ya. Jadi dalam hal ini saya mengajak kepada teman-teman untuk membaca diri kita sendiri, ya. Apa yang terbaca di dalam diri kita, lakukan apa. Kalau saya menyampaikan bahwa apa yang saya baca pada diri saya, ya, tentu dengan doa nafas. Memang saya melakukan doa di dalam rasa saya melalui nafas, karena nafas ini terus menerus ada di dalam diri ini, dan saya manfaatkan nafas itu.
Karena nafas itu adalah memang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk yang muncul kepada saya adalah saya harus menyampaikan perintah ini kepada teman-teman member DNA-nya, khususnya yang memang berharap dananya kembali dan DNA bisa reposisi. Kenapa saya menyampaikan reposisi? Dari awal, sudah hampir 5 bulan. Ya, bahkan sebelum saya membuat video ini, saya sudah menyampaikannya di WhatsApp group ya. WhatsApp group ya. Banyak juga yang tidak percaya, tapi ada juga yang percaya ya. Tidak apa-apa. Saya hanya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kabar ini. Tentu saya mengajak teman-teman untuk merasakan dan ya, mendapatkan amanah yang sama untuk terus mengkawal dan berupaya agar dana kita aman kembali ke tangan kita, ke lahir dan batin kita, dan terwujud, dan juga DNA reposisi. Saya sudah menyiapkannya sudah lama bahwa DNA akan reposisi. Ya, untuk dikabulkan atau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda bahwa akan ada keadilan tentu ya sudah kita rasakan, sudah kita lihat, sudah kita dengar, ya terutama dalam hal ini saya sudah merasakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya berharap teman-teman pun demikian ya. Jadi dalam menghadapi kasus semacam ini kita jangan 100% menggunakan pikiran ya. Nanti akan terlalu capek ya. Tetapi keajaiban itu bisa saja terjadi ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sumber jalan keluar ya. Jalan keluar bisa kita dapatkan. Tetapi walaupun kita sudah mendapatkan keajaiban, kita menyaksikan keajaiban itu terjadi, tetap kita harus waspada bahwa bisa saja itu prank ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu menguji makhluknya yang memang sudah dekat dengannya. Semakin dekat, semakin kita harus merasa ikhlas. Ikhlas itu kita harus melepas segala kemelekatan. Melekatan kekayaan, jabatan, kedudukan, ketampanan, dan sebagainya itu harus kita lepaskan. Dalam hal ini tentu saya hanya mengajak di bidang spiritual saja. Ya, coba lihat semua video-video dari awal ya. Memang dari awal saya tidak pandai berbicara ya, karena berbicara mengenai spiritual itu saya menyampaikannya dalam bentuk kata-kata ya yang tentu tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu mudah dimengerti ya. Karena wilayah ini adalah wilayah tanpa kata-kata, wilayah tanpa suara. Gitu. Tapi saya kadang-kadang suka share kepada teman-teman agar sebetulnya saya buka, yaitu sebetulnya apa yang saya saksikan pada rasa saya bahwa DNA akan reposisi. Pak Daniel AB itu memang berusaha dengan keterbatasannya untuk hasil ya, kita lihat bersama-sama. Ayo kita buktikan, ayo kita wujudkan. Wah, memang hal ini ya akan baik-baik saja. Jadi saya sebetulnya mengajak teman-teman juga untuk melihat dengan rasa teman-teman sendiri. Kalau saya rasanya semua akan baik-baik saja, DNA akan reposisi dan akan comeback stronger. Tetapi tetap mafia akan selalu ada ya, dia selalu menebar umpan-umpannya. Dan saya harapkan teman-teman tidak akan menjadi korban. Coba lihat di video-video sebelumnya ya, supaya yang pertama pada saat kita merasa lelah ya hati-hati mencari jalan keluar ya, jangan bodoh kan gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita kebingungan kita jadi bodoh ya, kita jadi takut, jadi was-was, jadi pesimis.
yaitu kita harus istirahatkan pada saat kita menyaksikan perasaan itu ya. Kita jangan terlalu menggunakan perasaan, gunakanlah rasa ya, tanpa kata-kata, tanpa suara. Anda akan mendapatkan jawabannya pada rasa kita semua, seperti itu. Baiklah, saya ingin membocorkan bahwa dana kita akan kembali ya. Tentu ada syaratnya. Syaratnya kita harus melepaskan semua pengakuan diri kita ya. Kita sudah melekat bahwa kita mempunyai dana ya, mempunyai uang, mempunyai kedudukan, merasa mempunyai. Nah, itu yang kita harus lepas ya. Kita harus lepas itu semua. Ya. Dan juga cara berpikir jangan terlalu 100%, gunakanlah rasa ya. Kalau kita berpikir terus-terusan diforsir, itu tentu akan capek ya, akan capek. Saya harapkan kita tidak menyerah, walaupun ini sudah 6 bulan ya, kita tidak akan menyerah. Sesungguhnya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan diberikan lebih justru ya. Allah itu akan memberikan lebih. Nah, pada waktu diberi lebih, kita harus waspada juga. Ya, ini sebetulnya milik siapa ya? Tentu kita harus ingat, ini ada hak-hak orang-orang yang perlu kita bantu ya. Juga kita harus memperbaiki kepribadian kita dan juga kita harus mempunyai nilai kemanusiaan. Baiklah, saya rasa saya akan mengingatkan itu terus dan diulang-ulang ya. Bagi yang sudah mulai paham, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, ya tentu ya terserah teman-teman ya. Saya mendapatkan komen-komen dan juga yang sangat pedas ya. Saya tidak mengerti apakah itu dari member DNA atau bukan ya. Tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, keberkahan, rahmat, daya yang kuat, energi yang positif untuk terus kita dapat berguna dan bermanfaat buat sesama. Itu tujuan saya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.